Salam jumpa dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap bahwa kita semua dalam kondisi yang baik, sehat selalu, dan aman dalam lindungan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19. Bersama kita akan kembali merenungkan sabda Tuhan. Mari bersama-sama memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Syukur, pujian, dan hormat kami persembahkan bagi Bapa di surga. Engkau maha baik, Engkau maha kasih, tetap setia, memelihara, dan memberikan nafas hidup bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan untuk waktu karunia-Mu saat ini, di mana kami telah menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, lalu Tuhan juga mengampuni dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima kebenaran firman-Mu yang agung dan kudus itu. Kami pun dapat dilayakkan oleh Tuhan untuk dapat menikmati persekutuan dengan Allah yang Maha Kudus. Bersabdalah kepada kami dan tolong kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 14. Sabda Tuhan demikian. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka, dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas suatu itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini."
Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, dan berbahagia semua orang yang melakukan firman Tuhan. Beresiko. Pernahkah Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya Anda tahu bahwa keputusan itu berisiko besar? Walaupun demikian, Anda tetap melakukannya karena Anda tahu apa yang Anda lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Rahab dalam pembacaan kita juga mengambil keputusan yang tidak main-main. Bisa dibayangkan bahwa betapa beraninya ia menyembunyikan 2 pengintai negeri di dalam rumahnya sendiri. Tentu kita tahu risiko apa yang bisa saja terjadi kalau Rahab sampai ketahuan. Dari mana keberanian sebesar itu muncul? Pembacaan kita sesungguhnya dengan jelas menggambarkan bahwa pengalaman hiduplah yang membuat Rahab sedemikian berani. Ia sendiri telah mendengar bahwa bangsa Israel telah mengalami banyak sekali mujizat selama ini. Mulai sejak bangsa Israel berangkat dari Mesir sampai di pinggir sungai Yordan. Ia mendengar secara langsung apa yang terjadi selama ini kepada bangsa Israel, sehingga diam-diam ia pun mulai tertarik kepada siapa Tuhannya bangsa Israel. Hal inilah yang membuat Rahab begitu berani mengambil resiko dari keputusan yang menyembunyikan 2 pengintai. Seringkali dalam pelayanan yang kita kerjakan, sesungguhnya kita tahu ada resiko besar yang akan kita tanggung. Mungkin tidak disukai, difitnah, atau nyawa taruhannya. Kita bisa dikuatkan dari kisah Rahab bagaimana Tuhan sudah melindunginya. Rahab tentu sadar benar apa resiko dari keputusannya, tetapi ia tetap mengambil keputusan untuk melakukan. Ia yakin yang dilakukannya itu benar. Jika yang sedang engkau perjuangkan dalam pelayananmu saat ini adalah sesuatu yang benar dan sesuai kehendak Tuhan, teruslah berjuang. Rahab dilindungi Tuhan. Tuhan pun pasti akan melindungimu. Berani mengambil resiko untuk sebuah kebenaran adalah hal yang patut ditiru pada Rahab. Kiranya kita pun demikian, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena keyakinan kita bahwa Tuhan melindungi kita. Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya Engkau pun mengaruniakan bagi kami semua keberanian sama seperti Rahab untuk mengambil resiko sepanjang yang kami perjuangkan itu adalah kebenaran dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tahu ya Tuhan dan sadar itu tidaklah mudah, tetapi kami boleh melihat dan percaya bahwa sesungguhnya pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan sungguh nyata bagi orang-orang yang Engkau perkenan, terlebih lagi Tuhan yang hidup di dalam memperjuangkan kebenaran. Bapa, terima kasih. Berkati semua pendengar firman-Mu saat ini dimanapun mereka berada. Berkat-Mu atas mereka, kasih karunia-Mu memelihara hidup mereka. Damai sejahtera-Mu tetap tinggal dalam hati dan pikiran mereka semua, di dalam keluarga, dalam rumah tangga mereka. Engkau tuntun mereka dalam berbagai aktivitas mereka, dalam pekerjaan sehari-hari, dalam usaha-usaha yang dibangun, juga dalam berbagai rencana-rencana yang mereka rancangkan. Di sana kiranya campur tangan Tuhan akan terus menjadi pengendali untuk menuntun mereka pada kehendak Tuhan untuk memenuhi hasil yang terbaik dari setiap jerih lelah mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan persekutuan. Kiranya kasih Kristus yang sempurna
terus mengikat kami menjadi keluarga Allah yang terus mengasihi, yang terus menopang satu dengan yang lain. Bapa, terima kasih Engkau memberkati juga saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul oleh karena sakit penyakit. Pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan, sama seperti Bapak Peter Rompon, demikian juga dengan Bapak Yotam Singgram. Engkau tuntun mereka selalu dengan Roh Kudus-Mu agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa juga kiranya memberkati bangsa dan negara kami. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah kami semua Tuhan dalam seluruh daya upaya yang kami lakukan demi untuk mengatasi pandemi virus corona, sehingga pada waktunya dengan kasih Tuhan pandemi ini boleh berlalu. Kami semua aman, tetap dalam lindungan Tuhan. Kami semua diberikan kesehatan yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami di surga. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau
sahabatku. Oh, oh.